Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Sebelum kita menuju ke airport, dan karena kita juga kan mau naik bus nih dari Komtar ke airportnya, jadi sekalian aja ya kita makan siang dulu di Perangin Mall di food courtnya. Halo guys, kita udah check out. Ini kita mau ke Komtar. Seperti biasa kita mau naik bus untuk pergi ke airport. Nah, karena selain harganya murah, tentunya juga jarak bus dari Penang ini, ya dari kota ke Penang ini juga cukup dekat. Ya cuma Rp2.70. Jadi kalau kamu berapa orang pun ya mau ke airport dari Penang ini, saya sarankan tetap kamu naik bus. Ya, kecuali hujan ya, kamu nggak mungkin lagi derek koper kamu ya, atau hujan basah-basah gitu. Jadi kamu bisa naik Grab, walaupun cukup murah sih, 18 hingga 28 atau 25 ringgit aja guys. Tapi kalau naik bus jauh lebih murah, itu satu orangnya 2,70 sen. Oke, atau sekitar 10-11 ribuan gitu guys ya. Karena cuacanya bagus begini, terus kita nggak terlalu terburu-buru juga ya kan. Jadi kita pilih naik bus biar lebih murah dan hemat. Tapi naik Grab juga bisa jadi pilihan kalian sih jika waktunya terburu-buru atau dalam kondisi hujan nih. Nah, perjalanan ke airport dengan bus juga nyaman ya dan tepat waktu pastinya. Jadi ini kita langsung aja menuju ke Perangin Mall. Gak apa-apa lah ya sekalian gerek-gerek koper begini ya kan. Yang penting isi perut dulu nih. Jadi seperti yang kita lakukan gini sudah merupakan hal biasa ya guys bagi sebagian orang. Biar menghemat waktu dan tujuan, kita emang naik bus dari Komtar juga kan. Ya udah deh, langsung ke stall makanannya nih. Nah, kita ada pesan lagi menu poknya ya guys. Dan ada juga yang pesan nasi lemak nih. Nah, inilah makanan yang tidak boleh terlewatkan kalau kami ke Penang. Jadi di sini udah pasti non halal ya guys. Dan kalau untuk nasi lemaknya sendiri, ini harganya per menu sesuai dengan menu yang kita pilih ya. Nah, karena memang waktunya makan siang, jadi kita makan dulu sebelum kita ke airport. Karena nanti makan di airportnya itu akan jauh lebih mahal ya guys. Nah, ini kita juga ada pesan minuman. Dan kita minta dibungkus biar lebih banyak nih. Jadi di Malaysia ya begini ya, kalau dibungkus ada yang nambah 20 sen gitu dari harga, atau bahkan harganya sama aja sih seperti minum di tempat. Jadi karena nanti takut kelaparan lagi kan si anak-anaknya, so ini kita pergi beli sedikit cemilan roti dulu nih tanpa bawa koper ya guys. Nah, ini kita turun ke lantai paling bawah ya kan, langsung menuju ke toko rotinya yaitu Bread History. Jadi harga roti di toko ini sih standar lah ya, daripada kita harus belinya di airport nanti kan mahal. Jadi mendingan sekalian beli di sini aja deh. Nah, nantinya setelah selesai kita beli roti, kita langsung balik ke food courtnya tadi buat ambil koper dan turun lagi menuju ke Komtar bus terminal yang ada di bawahnya ya guys. Halo guys, siap makan. Sekarang kita mau menuju ke airport ya guys ya. Kita naik bus saja, ada di bawah Komtar, kita ambilnya, oke? Nah, lihatlah happy-nya si Kristal yang sudah selesai liburan dan mau balik ke Indo nih. Jadi kalian juga bisa seperti kita begini ya, yang sudah check out hotel dan mau ke airport tapi masih punya waktu. Nah, kalian bisa jalan-jalan dulu nih di Perangin Mall ataupun First Avenue Mall-nya ya. Setidaknya nggak harus berpanas-panasan di luar ya kan. Nah, di terminal bus Komtar ini ada berbagai platform yang berdasarkan rute bus ya. Setiap platform sudah lengkap dengan layar informasi busnya. Jadi ini kita langsung menuju ke platform nomor 5. Kita mau naik bus ke airport dengan nomor 102 ya. Jadi kalian bisa cek juga di
di Google Map berapa lama busnya akan tiba. Nah, ini kita antri naik ke busnya ya. Biayanya hanya 2,7 ringgit per orangnya atau sekitar 10.000 gitu. Cukup murah ya kan, dengan perjalanan kurang lebih 45 menit untuk sampai di airportnya ya. Tergantung kondisi lalu lintas juga ya kan. Karena masih kosong kita pilih untuk duduk ya guys. Dan untuk taruh koper atau barang bawaan gitu sebaiknya diletakkan dengan rapi ya guys. Banyak kenangan dan pengalaman yang kita dapat selama 15 hari liburan nih. Pemberhentian bus juga nggak jauh ya, jadi berhentinya juga di seberang pintu utama terminal kedatangan. Nah, untuk jalur ini itu tempat pemberhentian taksi atau mobil pribadi ya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke pintu kedatangan. Jadi airport Penang ini nggak besar ya guys, tapi termasuk airport tersibuk di Malaysia loh. Halo guys, kita udah sampai airport Penang Airport Internasional. Kita mau berlepas dulu guys ya. Kita mau check-in sendiri, masukkan tas ya. Semua kita proses sendiri. Nanti kamu bisa ikuti video kita terus. Jadi kalian itu harus usahakan tiba 3 jam sebelum penerbangan ya. Terutama bagi kalian yang memiliki bagasi yang perlu dimasukkan ke pesawat. Jadi dari pintu masuk ini kita belok ke arah kiri dan terlihat escalator. Maka kita naik 1 lantai ya menuju ke lobi keberangkatan atau area check-in. Nah, terlihat sudah begitu ramainya di airport ini ya. Terkadang ini airport yang bisa jadi pilihan untuk transit penerbangan low cost loh. Dulunya self check-in ini berada di depan gerai CIMB Bank ya, tapi sekarang sudah pindah ke bagian agak dalam sebelah kanan pas di depan counter check-in. Oh ya, maskapai AirAsia ini bisa check-in online mulai dari 14 hari sebelum jadwal keberangkatan ya. Nah, inilah area mesin self check-innya semua ya guys. Kita akan cari dulu mesin yang nganggur nih. Dan itu counternya, jadi mesinnya berada tepat di seberang counter aja. Oke, jadi di sana sekarang dia berada di sini guys ya. Di sini. Jadi emang bener-bener saya saranin ya kalau punya bagasi lebih baik datang lebih awal karena terkadang antriannya bisa sangat panjang pada drop off bagasinya. Nah, kalian bisa lihat begini cara check-innya ya. Pertama pilih dulu bahasanya, lalu pilih bagian bawah ada check-in, reprint boarding pass, print tag bagasi. Jadi karena kita sudah check-in online sebelumnya, jadi pilih reprint boarding pass ya. Lalu masukkan nomor booking yang hanya 6 digit, tidak lebih atau kurang. Lalu tinggal pilih continue, maka akan muncul nama tamunya. Nah, jika data tamunya benar, lanjut continue, kemudian data akan diproses, lalu nantinya akan keluar boarding pass-nya ya. Jadi lakukanlah secara berulang kali jika memiliki nomor booking yang berbeda. Dan ini contohnya untuk yang banyak tamu dalam satu nomor booking. Oke, kita masukkan nomor bookingnya, lalu akan muncul nama tamunya. Jika semua yang mau di reprint boarding pass-nya lagi, maka kita pilih select all, lalu klik continue. Dan kemudian data akan diproses ya. Lalu keluar deh boarding pass-nya, dicetak satu persatu ya guys. Nah, setelah selesai nanti keluar boarding pass-nya, kemudian akan diberitahukan jam boarding dan gate-nya yang akan muncul di layar mesinnya ya. Jadi cukup mudah ya kan. Tapi kalian juga bisa lakukan saat check-in online untuk memilih boarding pass digital atau berupa QR code yang dikirim ke aplikasi kalian. Nah, next kita akan melakukan print tag bagasinya. Jika tidak ada barang yang dibagasikan, maka bisa langsung menuju ke security check dan kemudian ke boarding gate ya. Tapi karena kita ada beli bagasi, maka kita harus melakukan print tag bagasinya. Jadi ini wajib ya jika barang mau dibagasikan. Kita pilih print BG tag, lalu masukkan nomor booking yang sudah kita beli bagasinya, kemudian pilih continue. Jika tidak ada barang pecah belah, maka pilih I don't have these items. Lalu masukkan jumlah koper yang mau dibagasikan, kemudian continue lagi dan data akan diproses. Nah, nantinya ada sebanyak 4 lembar tag bagasinya yang keluar ya. Jadi cukup mudah juga kan untuk proses tag bagasinya guys. Setelah selesai prosesnya, kemudian kita lanjut untuk melakukan
melakukan antrian untuk masukkan bagasi kita di bagian self baggage drop ya. Tapi sebelum itu kita harus periksa dan memastikan kembali apakah sesuai enggak ya berat kopernya dengan jumlah bagasi yang telah kita pesan. Ya kalau bisa sih jangan sampai lebih dari berat yang kita beli ya. Kalau kurang sedikit sih nggak apa-apa ya guys. Nah label tag BG kan udah kita ambil nih, bisa langsung dipasang atau ditempel ke koper yang mau dibagasikan ya. Perlu diingatkan lagi ya guys, jadi saat berada di airport janganlah sekali-sekali kalian itu meninggalkan barang bawaan kalian walaupun itu hanya sesaat ya guys. Jadi berhati-hatilah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Jadi ini kita mencari alat timbangan dulu ya untuk lebih memastikan berat dari koper yang mau kita bagasikan. Tapi ternyata tidak terlihat alat timbangannya, jadi kita langsung menuju ke salah satu counter yang lagi kosong untuk menimbangnya aja di sana ya. Jadi yang boleh dibawa ke kabin pesawat hanya 7 kilo per orangnya. Tapi di Bandara Penang ini tidak begitu ketat, tapi lain halnya di Kuala Lumpur ya guys. Ya sebaiknya lebih prepare lagi ya soal bagasinya agar enggak ribet di bandara nantinya. Ini kita beli 40 kilo, lalu yang mau dimasukkan itu 4 koper dan ternyata pas ditimbang jumlahnya pas sekali 40 kilo ya. Jadi setelah selesai kita timbang, mari kita langsung pasang label tag bagasinya yang sudah tadi kita print ya ke masing-masing koper yang mau dimasukkan ke bagasi. Tanpa label tag bagasi ini tidak dapat masuk ke bagasi ya guys. Nah caranya cukup gampang ya, di labelnya sudah ada petunjuknya. Jadi tinggal ditempelkan aja. Hati-hati ya, jangan sampai sobek ya guys. Dan ada terdapat 3 barcode. Jadi satunya tempel di koper dan satunya lagi kita tempel di kertas boarding passnya agar tidak hilang. Jadi ada fungsinya ya, yaitu untuk mendaftarkan bagasi, melacak bagasi, serta memverifikasi keamanan bagasi kita. Jika nantinya ketika kita sampai di tujuan dan terjadi hal seperti ketinggalan, kehilangan, atau tertunda kopernya, maka kita bisa memberikan bukti berupa barcode-nya ya. Nah, di mana barcode-nya inilah yang akan memudahkan si petugas keamanan untuk melacak keberadaan bagasi kita. Jadi, barcode-nya sangatlah penting ya guys. Jangan sampai hilang hingga kita terima kopernya di kota tujuan nantinya ya. Jadi, setiap barcode fungsinya itu untuk memastikan bahwa bagasi kita aman, terdaftar dan benar sehingga dapat dilacak sepanjang perjalanan udaranya. Setelah selesai tempel-menempelnya, lalu kita langsung antri ke bagian counter self baggage drop. Jadi setelah melakukan proses check-in, kita dapat menuju drop off bagasi. Nah, disinilah sebenarnya kita melakukannya secara sendiri ya, di mesin otomatis. Tapi tenang aja, jika tidak bisa atau kesulitan maka ada si petugas yang siap membantu kita dalam proses self baggage dropnya. Karena terkadang bisa saja terjadi masalah atau kesulitan menggunakan mesinnya kan. Dan dengan adanya si petugas sehingga mempercepat waktu kita juga ya kan. Jadi dalam proses drop off bagasi ini kalian itu harus pastikan sudah mendapatkan boarding pass baik dalam bentuk digital atau dicetak ya guys. Nah saatnya giliran kita nih. Jadi tinggal berikan paspor serta boarding pass ke si petugasnya. Pertama scan boarding passnya, lalu taruh kopernya satu persatu di conveyor belt dan di scan barcode pada labelnya. Lalu mesin otomatis akan menimbang bagasi kita. Jadi dalam satu nomor booking misalnya kita beli bagasinya 40 kilo nih, tapi 20 kilo per orangnya, maka bisa digabung ya timbangan kopernya semua. Tapi jika kita beli 40 kilo nih dan 20 kilo per orangnya di nomor booking yang berbeda, maka timbangannya tidak bisa digabung ya guys, dan itu akan dihitung terpisah 20 kilo per orangnya. Nah setelah bagasi kita terdaftar dan diterima, maka si mesin akan konfirmasi bahwa bagasi telah diproses dan sudah
sudah bisa melanjutkan perjalanan menuju pemeriksaan keamanan serta imigrasi. Pastikan untuk datang lebih awal agar kalian itu punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses ini semua, terutama pada jam sibuk ya. Proses self baggage drop ini biasanya akan menghemat waktu dan sangat praktis bagi para penumpang yang sudah melakukan check-in online ya guys. Jadi setelah selesai, nah kita sudah dapat menuju ke area boarding gate ya. Oke guys, jadi di Penang ini udah tetap seperti biasa ya check-in untuk 2025-nya. Cuma ya mau dibilang ya tempat check-in itu pindah ya, lebih gampang juga. Tapi ya udah dibantu orang juga, dia namanya sebagai tapi dibantu oleh petugasnya. Ya, oke, jadi pokoknya kalian bisa check-in sendiri ke airport, kalian bisa prepare waktu kalian juga ya guys ya. Jadi dari area check-in ini lumayan dekat ya, nggak jauh lah untuk menuju ke pintu pemeriksaan keamanan atau security check. Nah ini kita taruh trolinya ya, karena tidak diperbolehkan masuk lagi ke pintu security check-nya. Guys, saya lepas dulu guys ya. Lalu ini kita langsung antri untuk pemeriksaan paspor dan tiket kita ya guys. Halo. Daniel Smith, betul. Thank you. Kemudian nanti kita masuk ke bagian imigrasi. Setelah selesai lalu melewati namanya X-ray dan pemeriksaan metal detector. Setelah selesai semuanya, kita langsung menuju ke area boarding gate. Jadi kemudian cek nomor gate yang sesuai dengan penerbangan kalian masing-masing ya, yang tertera di boarding pass. Saat akan masuk ke pesawat, petugas di gate akan memverifikasi dan memindahi boarding pass kita lagi ya. Lalu baru dia kita bisa masuk ke pesawatnya. Oke, waktunya pulang. Belum pas dulu guys ya. Kita mau pulang. Nah, liburannya telah usai ya, dan kita akan balik ke Indonesia. Bye-bye, Penang.